jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Hai, hai guys, ketemu sama gue lagi, gue Iki. Di video kali ini gue akan bahas tentang kesalahan-kesalahan atau sifat-sifat buruk dari hubungan terdekat kita. Bukan untuk mengkritik ya, bukan untuk demo, bukan untuk maksudnya untuk sok tahu atau untuk membenarkan. Saya juga nggak sok tahu juga, karena itu umum terjadi pada kehidupan sehari-hari gue juga. Jadi gue masukin vlog sekalian karena ini sudah umum sekali, semua orang pasti mengalaminya. Jadi ikuti ya. Cep, muka gue dekil banget, sumpah dekil. Nah ini tuh udah mandi, tapi gue tadi masih guling-guling tempat tidur gitu. Terus juga pas berangkat tadi hujan deras banget, sumpah deras banget. Nah untuk Sragen nggak bagi lagi karena seminggu yang lalu kayaknya itu Sragen tuh banjirnya gede banget sampai apa ya, banjir ya, bukan banjir gede sih ya, banjir selutut lah, minimal selutut. Nah itu kalau di Jakarta sih udah biasa, tapi untuk di Sragen itu nggak biasa guys, soalnya Sragen itu terkenal dengan kota terbersih ya, terbersih. Pas bupatinya baru awal-awal masuk, terus kan ada pilkada lagi kemarin Desember, itu dia kalah, langsung Sragen tidak terurus, padahal pelantikan bupati barunya masih April. Jadi kan harusnya bupati itu yang masih berlaku itu harusnya ngasih tahu lah gimana caranya bersih-bersih gitu. Kok jadi bahas Sragen sih? Sorry, out of topic, sorry, nggak sengaja. Terus kali ini gue akan bahas ya, tadi sudah gue sebutin. Nah nanti gue kasih tahu apa sih yang jadi kebiasaan buruk mereka itu, apa sih gitu kan yang membuat mereka kayak gitu. Nah ikuti ya, dadah guys. Sebelum yang tadi gue mau cerita sedikit. HP ku rusak, lihat nih ada tanda silang. Aku cari di web itu caranya biar HP nggak rusak itu gimana gitu, nggak mempan semua. Ya ampun, baru 2 bulan aku beli baterai yang baru, 2 atau 1 ya, nih aku baru beli, soalnya yang kemarin tuh yang asli, yang ori itu melendung. Jadi aku bingung nih mau ngapain ya, pokoknya rusak ya ampun. Aku nggak tahu, pokoknya aku habis dari gereja tadi, aku taunya drop langsung mati. Tiba-tiba waktu aku cas kayak gini. Ya aku nggak tahu, tadinya itu kan off, jadi kan aku kira off biasa. Ternyata hilang. Aku nggak tahu. Ini HP ku ini yang selalu menemani aku dimanapun. Jadi kalau aku lagi boring, lagi kehabisan ide untuk apapun, jadi aku buka HP ini. Terus aku juga menghubungi orang terdekatku dengan HP ini juga. Aku bingung gimana. Oke, kita mulai ya. Kita bahas mulai dari hubungan yang paling penting, yaitu orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua. Nah, ini sih videonya bukan bertujuan untuk memprovokasi kalian untuk benci sama orang tua kalian, enggak. Tapi untuk siapa tahu kalian esok ini jadi orang tua, bisa jadi orang tua yang ideal buat kita gitu loh. Bukan orang tua kita, tapi buat anak-anak kalian gitu guys. Jadi gue bukan untuk mengkritik orang tua, juga bukan untuk demo, bukan. Oke, yang pertama adalah orang tua itu paling suka membandingkan anaknya dengan anak yang lain atau dengan anak orang lain. Gue sih gimana ya,
ya gimana sih, gue paling nggak suka juga kalau gue dibandingin sama adik gue. Kebetulan adik gue itu nilainya bagus-bagus sejak TK, sedangkan gue sejak TK itu gue belum bisa nulis. Gue baru bisa nulis tuh kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD itu gue baru bisa nulis lancar, tapi tulisannya nggak jelas, sumpah. Nah, nggak boleh ngomong sumpah, sorry. Nah, gue kelas 2 SD itu pun juga baru bisa nulis hati-hati, jadi perlu juga dieja juga, karena gue sejak gue TK itu masuk umur 5 tahun dan masuk SD itu umur 6 tahun. Jadi gue waktu itu kan ada tes. Dulu tuh waktu tesnya disuruh nulis nama bapaknya siapa. Kan gue hidup sama kakek gue, jadi sejak kecil tuh gue diajarin kalau bapak gue itu adalah kakek gue, nama kakek gue. Jadi gue diajarin sama kakek gue itu namanya Miranto. Kalau nggak salah dulu gue nggak bisa bedain huruf W sama huruf M. Nah, jadi dari Miranto menjadi Wiranto. Bukan Bapak Wiranto Partai Hanura ya. Ini juga bukan promosi. Jadi waktu itu ada tesnya, pertama nulis ditanyain nama orang tua, yang kedua tuh ditanyain dulu TK mana, sekolah mana gitu kan. Nah, untung gue bisa jawab. Terus yang ketiga bisa apa, keterampilannya apa, terus bisanya nyanyi. Semua aku TK aku nyanyiin sampai beneran, oh iya bagus. Padahal waktu itu gue belum bisa nulis tuh. Jadi gue kalau ada tugas nulis cuma ngikutin aja. Sejak TK itu memang gue nggak suka nulis. Jadi setiap ada tugas nulis itu gue nggak pernah ngerjain. Jadi setiap di rapor tuh ada tulisannya gimana ya, kurang terampil menulis, tugas jarang dikerjakan gitu. Jadi ya sejak TK itu aku udah nggak suka nulis itu. Jadi kan juga kalau baca sih aku harus ada gambarnya. Jadi kalau nggak ada gambar rasanya kayak gimana gitu. Kecuali kalau novel itu ceritanya menarik, baru aku suka baca buku itu, khusus buku itu, novel itu gitu. Kalau terus aku suka juga dibandingin sama kakakku, karena kakakku itu aku sih biasanya manggilnya Koko. Nah, Kokoku itu pokoknya dia itu udah kuliah, nggak tahu semester berapa, tapi kami selisih 4 tahun. Jadi Kokoku itu dia itu pinter bahasa Inggris dan pinter semua mata pelajaran. Tapi ya nggak banget sih kalau untuk semua mata pelajaran tuh, kecuali bahasa Inggris dia paling pinter bahasa Inggris. Nah, pokoknya dibandingin sama nilainya dia dulu gitu. Ya pokoknya gue anak tengah, jadi kan gue adalah anak yang suka dibandingin sama adik, sama kakak, sama koko gue. Itu yang paling gue nggak suka sih. Tapi ya gimana lagi, orang gue gini apa adanya tuh gitu. Jadi kan gue, tapi kelebihan gue adalah di dance-nya sama bahasa Inggrisnya juga bisa sedikit-sedikit. Jadi ya terhitung lumayan lah untuk diriku sendiri. Untuk dibandingkan dengan ya paling sering tuh juga dibandingin sama anak-anak tetangga. Tuh kayak itu tuh dia pinter gitu, sejak dulu SMP digituin, terus pada udah berhenti kayak gitu karena gue bukan sombong, gue nilai akhir ujiannya rata-ratanya itu paling tinggi di desa, bukan di desa sih, lebih tinggi dari tetangga gue yang dulu suka dibandingin sama gue gitu. Ya lebih mendingan lah daripada kakak-kakak sepupu gue yang dulu yang sering dibandingin juga sama gue gitu. Nah, gue
berhenti dibandingin ketika ada nilai rata-rata gue SMP yang lumayan menurut gue itu lumayan, walaupun di bawah 7, 6,7 atau 6,7 kayak lupa. Karena itu lebih tinggi daripada orang-orang yang sering dulu dibandingin sama gue gitu. Yang kedua itu orang tua itu merasa paling benar jika anaknya, kalau kita tuh guys itu kalau kita bilangin ma jangan gitu, pa jangan gitu, tapi mereka mesti bilang udah deh nggak usah ngatur-ngatur mama atau papa. Mama dan papa itu sudah merasakan asam garam, asam asin pedes manisnya dunia. Jadi kamu gak usah ngatur-ngatur deh. Kamu tuh inget baru lahir kemarin aja udah ngatur. Jangan sok ngatur deh, durhaka kamu sama orang tua. Guys, kata-kata itu paling gak boleh diucapkan oleh orang tua, terutama kalau anaknya ngasih tahu nasihatin orang tuanya sebentar, cuma satu kalimat, pasti keluar kalimat itu. Jadi pada umumnya umur 1-3 tahun kan merasa paling benar tuh. Makanya mama jangan gitu, itu nggak boleh. Kok mama jahatin kakak sih, kok mama mukul kakak sih, misalkan ada yang gitu. Nah terus si mamanya ini, kamu jangan sok tahu, anak kecil nggak boleh tahu ya, ini urusan orang dewasa gitu. Anak yang umur 3 tahun itu umumnya dia mengajarkan hal yang benar, jadi kan dia merasa kasihan, dia mengajarkan kita tuh untuk tidak mudah emosian itu sebagai orang tua. Jadi kan malah anaknya mengasih contoh, tapi orang tuanya memberi anaknya dengan kata-kata kasar tersebut. Jadi pada suatu saat nanti anaknya akan turun-temurun ngasih kata-kata itu ke anaknya itu nanti kan. Kalau anak itu jadi orang tua, terus anaknya ibunya mamanya tadi kan jadi orang tua, terus anaknya orang tua tadi pokoknya orang tua, pokoknya kalau mamanya itu punya cucu, nah nanti cucunya itu akan dikasih kata-kata itu oleh anaknya sendiri, yang itu kan nanti turun-temurun jadi kata-kata kasar. Nah semakin lama anak-anak itu mengerti kata-kata kasar, maka dewasanya pasti nggak baik, pasti selalu keluar kata-kata kotor saat emosi, dan juga itu melatih anaknya itu untuk sombong gitu loh, untuk gimana ya untuk bisa kayak jahat lah, melatih anaknya itu jahat. Masa cuma ngasih tahu yang baik udah dilarang kayak gitu, itu nggak baik. Ingat guys, itu nggak baik untuk anak-anak gitu. Cuma dikasih, apalagi kalau kita kakak sebagai kakak nih, kita sering ngasih tahu, udah deh adik nggak usah ikut campur, ini urusan kakak, udah deh jangan sok tahu gitu. Itu juga nggak baik. Kalau misalkan adikmu balita, pasti dia ngasih tahu ke temennya itu. Nah temennya itu pasti itu ada mamanya, temennya itu bilang ke mamanya kayak gitu, ya pastilah kalian juga tersangkut masalah, mesti mamanya bilang, yang ngajarin siapa? Misalkan itu adiknya tuh yang kakaknya tadi itu namanya Eno, yang ngajarin Eno. Nah adiknya tadi Eno itu, si Eno itu didatangi sama mamanya temennya itu, kamu yang ngajarin siapa? Kakak. Loh pasti kakaknya didatangin deh, istighfar. Yang ketiga selalu menuruti permintaan anaknya. Jadi kalau misalkan mamamu selalu nurutin apa yang kamu mau, jadi kan guys, misalkan kamu tuh minta, ma beliin iPad dong, ma beliin handphone aku rusak, ma aku lapar nih, makanan yang dimasak sama tetangga kita itu yang dikasih ke kita itu nggak enak,
beli di luar yuk. Ma, aku mau itu. Ma, aku mau ini. Ma, aku mau itu. Ma, aku mau ini. Pokoknya gak boleh kayak gitu. Itu melatih kalian tuh hidup jadi anak manja, guys. Bukan berarti gue nasihatin lo pada ya, bukan berarti gue so bijak atau so apa. Itu satu saat akan datang masanya rotasi, misalkan rotasi harta itu akan terjadi terus. Misalkan kamu saat ini jadi anaknya orang kaya deh guys, pasti besok entah masa depanmu pasti kamu akan menikmati masa-masa dimana kejatuhanmu itu. Pasti nanya kalau habis jatuh langsung lagi jadi orang kaya, sederhana jatuh, kaya sederhana jatuh, gitu terus. Nah kalau kalian esok, kalau misalkan kalian lagi susah terus kalian punya anak, itu gimana? Ini nggak baik lah. Masa manja pas kalian nggak punya uang terus anak kalian misalkan minta handphone, minta sepeda motor, minta apalah itu. Pokoknya nggak boleh. Jangan mengajarkan anak kalian manja, atau jangan menjadi anak manja ya. Itu bisa berdampak sama keturunan kalian, bisa menjadi kebiasaan. Ingat, apa yang tidak pernah dilakukan dan itu dilakukan terus, itu akan menjadi kebiasaan kalian. Yang keempat. Oke, yang keempat adalah orang tua selalu mengharapkan perubahan instan. Ya ampun, please deh, for parents, kita itu butuh perubahan. Sesuatu berubah itu cukup lama. Kalau kita udah sikapnya dari dulu kayak gini, jangan mengharapkan perubahan. Please deh, itu peksi. Gue paling sebel kalau mami gue tuh, mami gue tuh paling sering sih bilang ke aku itu kayak gini, kamu tuh berubah dong, kamu tuh berubah, kamu tuh udah besar tuh gini, wah, dan bla 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 bla. Sedangkan sifat kita tuh guys itu menurun dari orang tua. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya di sini pasti di sini lah. Pokoknya harus nih ya. Gimana sih ngomongnya? Jadi gini, gimana ya? Misalkan kalau kamu itu orangnya pemalas. Nah, kamu tuh pagi-pagi dikasih tahu mamimu atau mamamu atau ibumu atau umi atau bunda atau apa itu pokoknya. Nah, itu dikasih tahu, kamu jangan malas-malas, ini udah jam berapa, ayo dong kamu berubah. Masa dari dulu kayak gini aja, kamu tuh udah besar, please kamu tuh berubah dong. Besok mami lihat kamu harus sudah gini and bla bla bla, nge-rap dah itu mami gue digituin dia, sweat. Jangan malas-malas dong, kamu tuh perempuan, kamu besok jadi punya keluarga tuh, terus gimana? Please dikasih tahu itu satu-satu. Jadi pusing nanti kalian gituin. Pokoknya nggak boleh mengharapkan perubahan instan. Tunggu deh perubahan itu 1 tahun, 2 tahun atau gimana. Pokoknya yang bisa merubah itu kan diri sendiri guys. Jadi segitulah. Orang tua itu nggak bisa apa-apa, cuma yang bisa merubah itu kan diri kita sendiri guys. Jadi itu butuh waktu yang lama juga, 1-2 tahun. Kalau besok itu terlalu cepat, jadi gengsi kan. Kita manusia punya perasaan yang gengsi kan, tapi sebenarnya nggak boleh. Tapi itu yang dialami sama remaja, sama orang dewasa itu kan ada gengsi yang gede. Gengsinya bukan gengsi tentang harta, tapi gengsinya masa aku malu mau itu baik langsung, aku mau jadi rajin, aku malu. Pasti kan ada perasaan gitu. Pokoknya nggak boleh deh jadi mengharapkan perubahan instan. Oke guys, yang kelima, yang terakhir adalah orang tua
selalu mengajarkan tentang membalas atau mengajari anaknya tentang kekerasan. Mau tahu kenapa? Coba deh kalian lihat, sejak kecil pasti kita tuh kalau orang tua kita marah itu selalu kita entah dipukul, entah dijewer, bukan dijewer, bahasa Indonesianya apa sih? Bukan dicubit, bukan ditarik rambutnya, pokok atau ini nih, diginin apa sih? Apa ya? Pokoknya itu dah. Nah, kita tuh kalau kita nakal pasti digituin, atau enggak kita pas orang tua kita marah, kita buat marah nggak sengaja, pasti mereka mukul kita kan. Nah itu nggak baik buat kita. Itu akan mengajarkan, terutama untuk anak umur 1 sampai 5 tahun, itu akan mengajarkan mereka sesuatu hal yang tidak baik, yaitu tentang kekerasan. Terutama kalau anak, terus kalau udah itu anak itu diajar dipukul setiap hari, terus lihat sinetron juga di TV, dibiarin, udah deh tamat deh anak itu. Masa depannya tamat banget. Soalnya apa? Itu nggak boleh bagi psikologis, juga fisik anak itu nggak boleh. Ya nggak bagus lah pokoknya. Tuh friends, itu adalah 5 kesalahan, 5 sifat tidak baik dari orang tua. Ini bukan video untuk demo, bukan video untuk sok tahu, bukan video untuk memprovokasi membenci orang tua, bukan video untuk apa ya, pokoknya hal-hal yang nggak baik untuk durhaka sama orang tua. Bukan guys, bukan. Ini mengajarkan kita akan menjadi esoknya menjadi orang tua yang baik. Gue bukannya sok tahu, karena emang gue itu umurnya masih di bawah 18 tahun, dia umur 16 tahun. Ya itu yang gue tahu dari orang tua, yang paling menyebalkan dari orang tua. Jadi apa yang gue kasih tahu ini dari 1 sampai 5 jangan diperlakuin. Jadilah orang yang terbaik. Jika orang tua kalian nggak juga, coba berbicara baik-baik yang halus. Dan kalau kalian punya salah sama orang tua kalian, minta maaf guys. Itu oke guys, cuma sampai di sini aja short video gue. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Kayaknya cuma sampai di sini. Gue masih dekil, udah malam juga. Gue mau balik ke handphone